Perkenalkan, nama saya Niputu Netania dengan NIM 25020200131. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Ayuandani dengan NIM 2502021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Adilia Soleh, biasa dipanggil Putri dengan NIM 250202006. Halo, hai, perkenalkan nama saya Niputu Sartika Deviani dengan NIM 250200121. Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Devi Braralita Dewi dengan NIM 25020200139. Kembali lagi bersama gua Nalin, gua Putu Galang Sardika dengan NIM 250202166. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan soft skill dalam kehidupan akademik dan sosial, serta menunjukkan contoh penerapannya agar langsung dapat digunakan atau dipraktikkan secara efektif dalam aktivitas sehari-hari, khususnya bagi mahasiswa. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menampilkan cuplikan ringkasan video kami. Stop, saksikan kami. Pada video ini, kami membahas beberapa soft skill penting yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan akademik dan sosial mahasiswa. Soft skill tersebut meliputi kemampuan memandang orang lain lebih penting sebagai bentuk empati dalam komunikasi, keterampilan mendengar secara aktif, serta menjadi pribadi yang menarik melalui etika verbal dan nonverbal. Selain itu, video ini juga membahas cara membuat orang lain sependapat, etika berpenampilan yang baik, memberikan pujian secara efektif, mengkritik tanpa menyakiti, serta keterampilan berbicara dan merancang presentasi yang efektif. Memandang orang lain lebih penting adalah sikap di mana kita mampu menghargai perasaan, pendapat, dan juga kondisi orang lain dalam setiap interaksi. Kamu kenapa sih telat terus? Iya, soalnya aku lagi ada kesibukan. Alasan, udah kita semua udah sibuk. Itu salah. Yang benar itu begini. Hai Putri. Hai. Iya. Aku perhatiin akhir-akhir ini kamu sering telat ya. Kamu ada masalah atau gimana? Iya, sebenarnya aku ada masalah keluarga. Oh, makasih ya udah jujur. Mungkin lain kali kamu bisa atur jadwalnya biar kita juga tahu dan ngerti. Terima kasih ya udah mau ngertiin aku. Sikap ini sangat penting karena membantu kita untuk lebih mau mendengarkan sebelum menanggapi, memahami sudut pandang orang lain, serta berkomunikasi dengan empati. Dengan memandang orang lain lebih penting, komunikasi menjadi lebih efektif, konflik dapat diminimalkan, dan hubungan antar individu, baik dalam pertemanan, kerja kelompok, maupun organisasi dapat terjalin dengan lebih baik. Dengan menerapkan sikap ini, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam bersosialisasi. Sekarang, coba bayangkan jika kalian berada di posisi orang tersebut.
Ketika kalian sedang menghadapi masalah pribadi, bagaimanakah perasaan kalian jika langsung disalahkan tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan? Tentu saja hal tersebut dapat membuat kita merasa tidak dihargai dan enggan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menilai orang lain hanya dari apa yang terlihat di permukaan tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Padahal, setiap orang itu memiliki latar belakang, beban, dan permasalahan yang berbeda-beda. Nah, dengan memandang orang lain lebih penting, kita belajar untuk menahan diri, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merespons secara lebih bijaksana. Sikap inilah yang menjadi dasar terciptanya komunikasi yang sehat dan hubungan sosial yang lebih harmonis. Pernah nggak sih ketika kalian berbicara tetapi merasa tidak didengarkan? Tidak semua orang yang mendengar berarti sedang mendengarkan. Mendengar hanyalah proses menerima suara, sedangkan mendengarkan melibatkan perhatian, pemahaman, serta respon yang sesuai terhadap pembicaraan. Mendengarkan dengan baik disebut juga active listening. Active listening adalah teknik komunikasi di mana pendengar berusaha memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi apa yang disampaikan pembicara. Untuk menjadi pendengar yang aktif, seseorang perlu memperhatikan lawan bicara, menjaga kontak mata, membaca bahasa tubuh, tidak menyela pembicaraan, serta fokus pada topik yang dibahas. Selain itu, pendengar juga dianjurkan untuk bertanya, memberi umpan balik, dan menyimpulkan pembicaraan untuk memastikan pesan dipahami dengan benar. Mau tahu perbedaan mendengar dan mendengarkan? Yuk simak video berikut ini. Aku lagi pusing banget, tugas ini rasanya berat dan aku takut gak selesai. Udah, nggak usah dipikirin, kerjain nanti aja juga selesai. Oh iya. Aduh, pusing banget sih. Kenapa kamu? Kayaknya tugas ini berat banget. Tugas apa yang bikin kamu kewalahan? Aku takut tugas ini nggak selesai tepat waktu. Dengan membiasakan diri untuk benar-benar mendengarkan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dihargai dalam lingkungan akademik maupun sosial. Menjadi pribadi yang baik bukan tentang terlihat sempurna, tetapi tentang bagaimana kita bersikap ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Aduh, tugas kelompok ini berantakan banget sih. Harusnya udah dari kemarin selesainya tahu. Tenang dulu, Lenda. Kita bisa bicarain baik-baik. Kamu nih bilang tenang-tenang aja, tetap aja nggak beres. Ya aku cuma mau selesaiin ini tanpa ribut. Nek, marah itu nggak apa-apa, tapi cara marahmu bisa nyakitin Amin tahu. Aku capek harus kamu marah tahu. Nek, menjadi pribadi yang baik itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal menghargai dengan perasaan orang lain. Aku tahu juga kita semuanya lelah. Tapi mau gimana pun juga kita masih tetap mungkin kan. Kesadaran datang saat kita mau mendengarkan. Maaf ya aku bawa emosi tadi. Ya, sekarang kita belajar sama-sama ya. Itu baru namanya dewasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering ingin orang lain sependapat dengan kita.
Namun, cara kita menyampaikan pesan sangat menentukan apakah orang lain menerima pendapat kita atau tidak. Contohnya seperti ini. Guys, kita kok santai-santai gini sih? Bukannya tugas kelompok kita banyak ya? Apa aja emang, kan gak sebanyak itu. Iya, santai aja kali, deadline-nya masih jauh, Cil. Apaan Cil? Kalau nggak selesai gimana? Nggak, gampang tuh. Nah, kalau kayak gini kan nggak didengerin. Gimana kalau kita ganti kayak gini? Guys, kita kok santai-santai gini sih? Bukannya tugas kelompok kita banyak ya? Apa aja emang, kan gak sebanyak itu. Iya, santai aja kali, deadline-nya juga masih jauh kok. Jangan gitu dong. Kalau kita bisa nyicil dari sekarang, itu tugasnya pasti bakal lebih perfect. Terus belum lagi nanti ada mata kuliah lain yang ada tugasnya. Takutnya kan keteteran. Mending kita nyicil dari sekarang. Gimana? Wah, iya ya. Yaudah, ayo sekarang. Jadi, strategi persuasi yang baik tidak dilakukan dengan cara memaksa ataupun terburu-buru, tetapi dengan menyampaikan pesan yang halus. Pertama, kita perlu memahami sudut pandang orang lain. Kedua, kita harus memberikan argumen yang dapat membujuk. Dan terakhir, kita harus memberikan saran yang dapat dirasakan bersama. Nah, dengan menerapkan strategi ini, kita akan dengan mudah membujuk orang lain untuk sependapat dengan kita. Penampilan bukan hanya soal gaya, tetapi cara kita berpakaian bisa menunjukkan sikap kita terhadap perkuliahan dan orang-orang di sekitar. Sebelum kita berbicara, teman dan dosen sudah menilai dari penampilan. Pakaian yang sesuai menunjukkan kita menghargai kelas dan audiens. Penampilan rapi juga bikin kita lebih percaya diri saat berbicara. Mahasiswa yang presentasi dengan pakaian santai, audiens terlihat kurang serius dan ada yang sibuk dengan ponsel. Presentasi ini dianggap biasa saja. Mahasiswa yang sama tampil rapi, kemeja celana panjang, sepatu tertutup, audiens lebih fokus memberi perhatian penuh. Presentasi ini lebih dipercaya. Perubahan kecil dalam penampilan bisa membuat pesan kita lebih dihargai. Ketika berpenampilan bukan soal mahal atau mewah. Yang penting sesuai, pantas, dan mendukung kesan positif di kampus. Dengan penampilan yang tepat, kita lebih mudah membangun kepercayaan yang dihargai di lingkungan akademik. Pujian sering kita ucapkan tanpa berpikir panjang. Tapi apakah semua pujian benar-benar terasa berarti? Presentasimu bagus kok. Makasih. Kadang pujian terdengar baik, tapi tidak meninggalkan kesan. Jadi bukan berarti pujian itu salah, hanya saja cara menyampaikannya bisa lebih bermakna. Seperti berikut ini. Tadi waktu kamu presentasi, kamu beneran bisa ngikutin dari awal sampai akhir loh. Oh iya? Iya. Wow. Terutama waktu kamu ngejelasin tentang transisinya, itu ngebantu banget buat aku memahami materi. Makasih. Aku tadi sempat takut banget gimana caranya buat presentasiin, tapi untungnya kamu ngerti. Makasih ya. Tapi itu keren banget sih. Udah kelihatan juga kamu nyiapin materinya dengan matang. Keren. Cara memberikan pujian yang efektif sebenarnya tidak rumit. Yang penting pujian itu disampaikan dengan cara yang tepat. Pertama, spesifik dan relevan. Fokus pada hal yang benar-benar kita lihat dan rasakan, bukan pujian umum yang terdengar basa-basi. Kedua, tulus dan otentik. Gunakan nada bicara yang hangat, karena pujian yang keluar dari hati akan terasa lebih bermakna. Ketiga, tepat waktu. Sampaikan pujian segera setelah usaha atau pencapaian terjadi, agar orang tersebut merasa dihargai pada momen yang tepat. Pujian yang jelas dan tulus bisa meningkatkan rasa percaya diri dan juga orang dapat benar-benar merasa dihargai.
Pujian tak harus panjang atau berlebihan, cukup jujur dan jelas dan juga sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena pujian yang tepat bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada orang lain yang menerimanya. Mengkritik tanpa menyakiti adalah kemampuan menyampaikan masukan atau koreksi dengan cara yang sopan, jelas, dan berfokus pada perbaikan, bukan menyerang pribadi. Jadi, kritik yang konstruktif disampaikan dengan bahasa yang baik disertai alasan yang jelas serta solusi yang membangun agar dapat diterima dengan positif. Ini PPT kamu, kok berantakan banget sih? Gimana sih ngerjainnya? Bisa nggak sih? Ayo, lihat tuh PPT-ku udah benar nggak sih kayak gini? Menurutku isinya udah bagus, tapi mungkin masih bisa dirapikan lagi biar lebih mudah dipahami. Jadi aku gini. Jadi dapat dilihat bahwa kritik yang disampaikan dengan cara yang baik akan lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan konflik. Jadi mengkritik tanpa menyakiti membantu menciptakan kerjasama tim yang lebih sehat dan produktif. Presentasi merupakan proses komunikasi terstruktur yang bertujuan menyampaikan informasi, gagasan, atau hasil pemikiran kepada audiens. Agar tujuan presentasi tercapai, diperlukan perencanaan slide yang tepat serta keterampilan berbicara yang efektif. Slide yang dirancang dengan baik hanya memuat poin-poin penting. Jadi tentu saja slide presentasi berfungsi sebagai alat bantu visual bukan sebagai teks bacaan. Struktur slide harus jelas, dimulai dari judul, poin utama, hingga kesimpulan singkat. Penggunaan font yang mudah dibaca, warna yang kontras, serta tata letak yang rapi membantu meningkatkan pemahaman audiens terhadap materi. Namun, slide yang baik harus diimbangi dengan keterampilan berbicara yang memadai. UMKM digital merupakan kondisi di mana pelaku usaha mikro kecil dan menengah memanfaatkan teknologi digital yang berbagai aspek kegiatan usahanya. Next. Presenter yang efektif biasanya berbicara terlalu pelan atau terlalu cepat, memiliki intonasi datar, serta kurang melakukan kontak mata dengan audiens. Jadi UMKM Go Digital merupakan kondisi di mana pelaku usaha kecil, mikro, memanfaatkan teknologi di berbagai aspek usahanya. Next. Presenter yang efektif mampu menjelaskan materi dengan suara yang jelas, intonasi yang bervariasi, dan tempo yang terkontrol. Bahasa tubuh seperti ekspresi wajah dan gerakan tangan juga berperan dalam memperjelas pesan yang disampaikan. Struktur dan keterampilan bicara yang baik, presentasi tidak hanya menjadi inovatif, tetapi juga menarik dan mudah dipahami. Video ini adalah behind the scene dari tantangan praktik soft skill yang kami lakukan. Di balik proses yang terlihat sederhana, ada banyak hal yang kami pelajari bersama. Kami memulai dengan berdiskusi dan membagi peran. Tidak semua berjalan lancar. Ada perbedaan pendapat, ada kebingungan, dan ada proses saling memahami. Saat tantangan dimulai, kami menyadari bahwa percaya diri dan komunikasi tidak selalu mudah. Ada rasa gugup, ada kesalahan, dan ada momen harus mengulang kembali. Namun, dari proses tersebut kami belajar untuk bekerja sama, saling mendukung dan bertanggung jawab atas peran kami masing-masing. Behind the scene ini menunjukkan bahwa soft skill tidak cukup dipahami secara teoris saja. Soft skill perlu dilatih melalui pengalaman, kesalahan, dan perbaikan. Melalui tantangan praktik soft skill ini,
Kami belajar bahwa proses belajar tidak harus sempurna. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus berkembang. Dan melalui video ini juga kami belajar untuk saling memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Kami menyadari bahwa soft skill bukan hanya tentang bagaimana cara berbicara dengan baik, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap, mendengarkan, dan merespon orang lain dengan empati dan rasa hormat. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan soft skill sangat berperan penting, baik di lingkungan akademik, organisasi, maupun dunia kerja. Dari proses pembuatan video, kami menyadari bahwa soft skill itu benar-benar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti kontak mata, intonasi bicara, cara berpakaian, dan struktur penyampaian pesan ternyata sangat berpengaruh pada bagaimana pesan diterima oleh orang lain. Saat dipraktikkan langsung, kami jadi paham bahwa komunikasi yang baik memerlukan empati, sikap terbuka, dan kesadaran untuk tidak merasa paling benar. Kami juga belajar bahwa menjadi pribadi yang menarik dan meyakinkan bukan soal banyak bicara, tapi bagaimana membuat orang lain merasa dihargai dan nyaman. Selain itu, kami juga menyadari bahwa soft skill tidak bisa dikuasai secara instan. Soft skill perlu dilatih secara konsisten dalam berbagai situasi, baik di lingkungan kampus, organisasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan tepat, seperti tidak menyela pembicaraan orang lain, menyampaikan pendapat dengan sopan, atau memberi kritik secara konstruktif, dapat membuat komunikasi menjadi jauh lebih efektif dan bermakna. Dari keseluruhan proses pembuatan video ini, pelajaran penting yang kami dapatkan adalah soft skill merupakan bekal penting yang akan terus kami butuhkan. Tidak hanya dalam dunia akademik, tetapi juga dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Dengan terus melatih dan menerapkan soft skill, kami berharap dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Selama proses kerja kelompok, kami merasakan bahwa kerjasama tim berjalan dengan baik, terutama dalam hal pembagian tugas yang jelas dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih terarah dan efisien. Namun, kami juga menyadari masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti meningkatkan konsistensi komunikasi, koordinasi antar anggota, serta pengelolaan waktu agar hasil kerja bisa lebih maksimal. Refleksi ini menjadi pembelajaran penting bagi kelompok kami untuk terus mengembangkan soft skill agar dapat bekerja lebih profesional ke depannya. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan video ini menunjukkan bahwa soft skill seperti empati, mendengarkan dengan baik, menghargai orang lain, menyampaikan pendapat yang tepat, serta memberi pujian dan kritik secara sopan sangat penting dalam komunikasi. Soft skill membantu membangun kerjasama, mengurangi konflik, dan membuat hubungan dalam kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik. Latih soft skill untuk masa depan.